Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sada Mayanti dari kelas SI 17A. Ingin menjelaskan atau mempresentasikan bisnis model Canvas atau BMC dari aplikasi Vidya. Nah, ini adalah template dari BMC. Dalam presentasi kali ini akan menjelaskan tentang key partner, key activities, key research, key cost structure, dan revenue streams. Yang pertama adalah revenue stream. Dia itu merupakan sumber pendapatan perusahaan ya dari berbagai sumber. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sih produk atau perusahaan itu menghasilkan uang. Keywordnya adalah get money. Nah, untuk penjelasan pada aplikasi videonya, yang pertama ini bagaimana caranya? Yang pertama kita melakukan pengiklanan ya. Nah, iklan ini ditampilkan di tempat yang strategis. Iklan ditampilkan di tempat yang strategis, misalnya sosial media yang sedang populer. Itu biasanya adalah YouTube ya, YouTube, Instagram. Lalu salah satunya adalah penggunaan Google AdSense. Nah, Google AdSense sendiri dia merupakan salah satu yang paling populer di Indonesia. Selanjutnya adalah iklan juga bisa dilakukan di aplikasi atau website yang berhubungan dengan Vidya. Misalnya pada aplikasi bantuan amal, pada website bantuan amal, peduli kasih, terus misalnya ada di aplikasi baca Al-Quran, itu biasanya kan ada iklan-iklan. Nah, bisa dimasukkan di aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan keagamaan. Di sini iklan ini penerapan sama pengolahannya itu mudah ya, dan cocok untuk model layanan atau aplikasi yang disampaikan secara gratis. Untuk kekurangannya sendiri, iklan ini perlu memastikan kalau pengguna layanannya itu banyak dan umumnya tuh tidak bisa didapat secara instan ya, perlu ada proses panjang untuk menghadirkan traksinya. Yang kedua itu kita melakukan afiliasi dengan produk lain ya, misalnya dalam pembayaran digantikan dengan makanan dan maka bekerjasama dengan perusahaan makanan, atau dengan pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara GoPay atau OVO. Untuk afiliasi ini dibanding dengan iklan, umumnya penawarannya itu lebih menjanjikan dengan hitungan yang lebih tinggi dan lebih jelas. Untuk konsep afiliasi sendiri ini biasanya digunakan oleh pengembang konten ya, web atau aplikasi. Nah, biasanya untuk mempromosikan produk tertentu. Dan yang ketiga adalah fokus terhadap layanan. Nah, dalam hal ini produk atau aplikasi dapat didownload secara gratis dan pelanggan juga dapat mengakses secara gratis mengenai informasi Vidya. Namun, terdapat pelayanan yang premium, misalnya berkonsultasi langsung dengan ustadz mengenai Vidya yang mungkin dibayarkan dan keuntungan lainnya yang hanya didapat oleh pelanggan yang berlangganan atau premium. Nah, layanan berlangganan ini biasanya diterapkan untuk layanan yang digunakan dalam waktu jangka lama ya. Umumnya dihitung secara bulan ataupun bisa per tahun. Dan layanan berlangganan ini tentu saja menghadirkan keuntungan yang cukup signifikan. Layanan premium juga merupakan salah satu model bisnis yang populer juga saat ini ya. Dia memberikan layanan gratis tapi menyediakan konten atau layanan eksklusif untuk pengguna yang berbayar. Oke, elemen selanjutnya adalah key activities. Nah, key activities atau aktivitas kunci atau bisa disebut juga sebagai strategi kompetitif yang dilakukan untuk menciptakan value proposition-nya. Keywordnya adalah operation dan prosedur. Untuk penjelasan pada aplikasi Vidya, dia yang pertama kali dilakukan adalah riset
dan pengembangan pembelajaran, dan ini merupakan hal yang dasar ya. Yang kedua itu pembuatan materi vidya yang berasal dari sumber terpercaya, dan ini tuh kenapa sumber terpercaya, dari untuk menarik kepercayaan para pelanggan. Yang ketiga itu kerjasama dengan produk pembayaran digital seperti yang sudah disebutkan tadi, misalnya OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Shopee, dan lain sebagainya ya. Yang selanjutnya adalah lakukan pengembangan sistem secara berkala dengan menyesuaikan kebutuhan dari pelanggannya. Lalu selanjutnya melakukan kegiatan promosi. Tentu saja kebanyakan promosinya adalah dilakukan dengan cara digital. Oke, elemen selanjutnya adalah key partner atau siapa rekanan yang dapat mendongkrak kinerja perusahaan. Nah, partner ini dibutuhkan ya dalam mendukung suatu bisnis. Nah, partner key atau kunci partner ini berfungsi untuk mengefisiensi dan efektivitaskan dari key activities yang telah dibuat tadi. Nah, untuk keywordnya adalah collaboration dan partnership. Untuk penjelasan pada aplikasi videonya, yang pertama itu kita collaboration ya. Yang pertama itu programmer. Nah, ini untuk kepentingan pengembangan aplikasi atau sistem. Jadi biar sistem ini tetap update gitu, selalu dalam pengembangan, selalu dengan fitur-fitur terbaru, fitur-fitur yang memudahkan para pelanggan. Dan yang kedua adalah pihak yang terpercaya sebagai penyampai materi. Materinya itu bisa berupa video, bisa berupa teks atau modul ya. Yang ketiga adalah tempat sasaran. Misalnya panti asuhan atau masjid atau tempat-tempat yang memang dia butuh sekali untuk disalurkan dana vidya. Dan yang keempat adalah mitra bank. Nah, untuk pembayarannya sendiri kita melalui transfer ya. Jadi kita bisa berpartner dengan bank-bank di Indonesia atau juga dengan aplikasi penyedia pembayaran online. Nah, elemen selanjutnya ini adalah key research. Dia merupakan sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang key activities agar berjalan lancar untuk menghasilkan value proposition yang sesuai dengan harapan. Nah, sumber daya apa saja yang diperlukan agar perusahaan bisa berjalan? Keywordnya adalah sumber daya manusia dan sumber daya alat. Untuk sumber daya manusia sendiri terdapat programmer, editor, marketing dan sales, pihak yang menyalurkan dana vidya, dan untuk sumber daya alatnya sendiri adalah perangkat komputer ya. Ini di dalamnya juga terdapat software untuk menunjang pembuatan maupun pengembangan dari sistemnya. Yang kedua adalah jaringan internet. Ini adalah elemen terakhir ya, yaitu cost structure atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Terus juga kita di sini adalah mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan. Keywordnya adalah spending money. Penjelasan pada aplikasi videonya yang pertama adalah biaya pembuatan dan perawatan sistem. Yang kedua, biaya perangkat yang digunakan. Yang ketiga, biaya hosting. Yang keempat, biaya marketing. Yang kelima adalah biaya operasional kegiatan. Di sini ya misalnya bensin ataupun hal-hal operasional lain yang berkaitan dengan kegiatan dalam melaksanakan yang di dalam aplikasi video ya. Dan yang keenam adalah gaji karyawan. Yang ketujuh adalah bagi hasil dengan mitra yang terkait. Nah, ini adalah kerangka dari BMC-nya secara lengkap ya, semua elemen. Yang pertama ada elemen key partner. Nah, di sini ada programmer, ada penyampai materi, ada tempat sasarannya. Tempat sasarannya tentu saja tempat sasaran yang tepat ya. Terus selanjutnya ada mitra bank, yang selanjutnya adalah aplikasi pembayaran online.
Elemen selanjutnya yaitu key activities. Nah, di sini ada riset dan pengembangan, pembuatan materi video, pengembangan sistem, dan juga promosi. Untuk key research, di sini ada programmer, editor, marketing, perangkat komputer, dan jaringan internet. Di key resource ini ada sumber daya manusia dan juga sumber daya alat ya. Dan untuk value proposition, dia menyediakan informasi mengenai video berupa takaran, hukum, niat, dan lain sebagainya. Lalu ada informasi dana yang disalurkan, pembayaran yang dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan adanya riwayat pembayaran. Nah, di sini riwayat pembayaran ini memudahkan para pelanggannya. Jadi dia tahu bahwa kemarin-kemarin dia tuh sudah membayar berapa. Mungkin saja kan si pelanggan itu lupa. Nah, di situ adanya riwayat pembayaran. Lalu selanjutnya adalah consumer relationship, atau dia orang yang berkepentingan dalam proses video ya tentunya, dan juga penyaluran dana video yang tepat sasaran. Terus selanjutnya adalah channels. Nah, di sini iklan ya pada sosial media, terus juga pada aplikasi pembayaran online. Selanjutnya adalah customer segment. Di customer segment ini ada layanan customer service, layanan newsletter, layanan after sales, fitur point untuk pengguna premium, sosialisasi promosi kepada target yang tepat, dan selanjutnya adalah cost constructor. Di sini ada biaya pembuatan dan perawatan sistem, biaya perangkat yang digunakan, biaya hosting, biaya marketing, biaya operasional kegiatan, gaji karyawan, bagi hasil dengan mitra yang terkait. Nah, untuk revenue streamnya sendiri kita ada iklan, affiliate atau afiliasi, ada layanan gratis dan layanan premium. Oke, itu adalah kerangka dari BMC pada aplikasi Vidya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.